야, 나와. 이거 풀어줘. 아이씨. Assalamualaikum sanak kasadonyo, ba kabar? Lai sehat? Sip, mantap. Mereka film lo lihat sana yang berjudul Marionette. Rilis tahun 2017. Film ini menceritakan tentang seorang guru yang diteror oleh fotonya sendiri yang sudah tersebar. Dia pun tidak tahu siapa yang mengambil fotonya itu sehingga dia pun mencari tahu orangnya. Ba keseruan filmnya sana langsung OTW wak sana. Film dimulai sama cewek yang bersiap-siap pergi ke sekolah bernama Minya. Setelah sampai di sekolah, Minya pun gosip-gosip lah sama temannya tentang dia yang lagi pacaran online. Pulang sekolah, Minya pun ketemuan sama pacarnya. Setelah itu, mereka pun langsung ke tempat karaoke. Karena terbawa suasana, mereka pun berciuman sana. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Emang apa sih nggak boleh? Lalu Minya pun ditelepon sama ibunya karena hari sudah malam. Minya bilang, iya bentar lagi saya pulang mak. Setelah itu mereka pun lanjut jalan lagi. Cowoknya mengajak ke rumah dan pas di rumah cowoknya mengasih minum-minuman teler cola sana. Akibat minuman terlalu banyak, Minya pun jadi oleng sana. Setelah sadarkan diri, Minya sudah terikat di sebuah kursi. Setelah itu, pacarnya keluar dengan membawa kamera. Lalu, cowoknya memanggil teman-temannya yang lain. Minya pun kaget, hanya pasrah saja melihatnya sana. Saran wak yo sana, jangan cari pacar online tuh. Bikin biko sana si wak jo Minya ko sana. Pas di rumah, Minya pun hanya menangis melihat videonya yang sudah digilir. Lalu ibunya mencoba melihatnya tapi dia sudah pura-pura tidur agar tidak ketahuan sama ibunya. Pagi harinya, Minya pun coba bilang sama ibunya buat pindah rumah ke kota Seoul. Lalu ibunya bertanya pada Minya tentang masalahnya di sekolah yang karena tiba-tiba mengajaknya pindah. Lalu Minya pun pergi meninggalkan ibunya. Pas pulang ke rumah, Minya pun ketemu lagi sama pacar online-nya di gang yang sepi. Lalu dia pun memohon kepadanya agar tidak digilir lagi. Tapi cowoknya tidak punya rasa kasihan sana, bajingan pejawang sana, dan memberikan minuman yang di rumah kemarin. Minya pun menolaknya karena tidak mau digilir lagi. Tapi cowoknya mengancamnya dengan menyebarkan videonya yang sedang digengbeng sana. Setelah Minya digilir, dia pun ditinggalkan di sebuah tempat mainan. Pagi harinya, polisi menemui ibunya Minya yang bernama Wuce. Polisi itu memberikan sebuah foto pada ibunya tentang foto anaknya yang sedang digilir. Ibunya menangis-nangis melihat foto anak itu. Lalu ibunya memohon kepada polisi itu menangkap orang yang jahat itu. 형사님만 믿을게요. 그놈들 꼭 좀 잡아주세요. Singkat cerita, akhirnya video Minya pun kesebar juga. Lalu Wuce meminta maaf kepada Minya karena tidak bisa menutup kasus ini. Tiba-tiba Minya pun mual-mual, lalu Wuce membawanya ke rumah sakit. Karena masa lalu yang kelam, dia pun berhasil bangkit dan sekarang menjadi guru di sekolah. Dia juga mengganti namanya menjadi Septia. Wak panggil Septia sampai habis sana. Pas masuk kelas, muridnya kasih kejutan sama dia karena muridnya mengetahui kalau dirinya mau menikah. Muridnya mengetahui dari ketua kelasnya. Muridnya pun tanya-tanya tentang calonnya itu. 신혼여행 어디로 가요? Setelah jam pulang, Septia ditelepon sama calonnya. Dia pun bilang kalau dia masih di sekolah. Setelah itu, dia minum kopi yang sudah ada di mejanya. Lalu dia pun tertidur. Tiba-tiba lampu pun mati. Pagi harinya, Septia dibangunkan sama ketua kelasnya karena dia tertidur di mejanya. Dia pun cuci wajahnya ke toilet. Tiba-tiba dia mendapatkan pesan dari orang misterius. Lalu dia pun kaget karena melihat fotonya sudah kelihatan atasannya.
Pas di luar dia dapat pesan lagi. Di sini sebuah video di mana dia sudah terikat di kursi. Lalu ada orang bertopeng di sebelahnya. Bukan satu tapi rame sana. Septia pun jadi keinget lagi masa lalunya. Pas sampai apartemen, Septia pun mengunci pintu dan menutup jendelanya. Scene berpindah sama seorang anak yang dimarahi sama ayahnya karena dia main warnet dan tidak pergi sekolah. Paja kulon tahu wak peranelai sana. Soalnya nyo mencogok je nyo. Oke. Paginya Septia menanyai ke Sapam tentang CCTV semalam. Tapi Sapam itu bilang kalau data-datanya sudah diganti jadi tidak ada lagi. Aneh paja aku sana. Malam hari Septia lagi makan sama keluarga calonnya. Setelah itu ayah calonnya mendapatkan pesan foto seorang guru berinisial S. Lalu Septia pun pergi ke toilet. Pas di toilet Septia masih diteror dengan foto hotnya. Pas di rumah Septia telepon ibunya dan meminta nomor Uce. 저 지금도 알아? 그 사람 Setelah bertemu, Septia meminta tolong sama Uce untuk mencari tahu nama Kim Jin Ho. Mungkin pacar online-nya dulu kan sana. Uce pun telepon teman polisinya untuk bantu dia cari tahu tentang Kim Jin Ho tuh sana. Lalu kita diperlihatkan orang serba hitam di mana dia lagi mengantarkan paket di sebuah parkiran. Lalu anak kecil kemarin yang lagi main komputer dia membuka website Pemersatu Bangsa sana. Tetap wak nak tahu siapa aja aku sana. Bos abayo sana. Di sekolah Septia melihat ketua kelas lagi cekcok sama seorang cewek. Pas lagi ngajar Septia diteror lagi. Orang itu akan menyebarkan fotonya kepada murid-muridnya. Lalu orang itu menghitung mundur. Seketika itu semua muridnya melihat HP-nya. Karena panik Septia pun menyuruh matikan HP. Setelah tenang, Septia melihat HP-nya. Ternyata itu adalah foto muridnya bernama Sici. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Lalu Septia menemui Sici untuk menenangkannya. Sici pun cerita kalau dia dijebak sama seseorang. Dia juga dikasih minuman. Pas sadarkan diri, dia sudah siap digilir sama-sama. Pas balik ke apartemen, Septia pun merasa kalau dia itu diikuti oleh seseorang. Tiba-tiba ternyata calonnya sendiri. Pas di dalam, Septia menceritakan masalah muridnya. Lalu calonnya bilang kenapa nggak lapor polisi aja. Septia bilang nggak usah aja, biarkan dia tenang dulu. Tapi Septia tidak menceritakan masalahnya kepada calonnya. Di sekolah, Septia tanya hubungannya bersama ketua kelas. Sici pun cerita kalau dia sangat suka sama Tuncen. Dia rela melakukan apa aja demi Tuncen. Lalu Tuncen meminta silaturahmi kelamin. Sici pun melakukannya. Ternyata Sici terjebak sama Tuncen karena dia memasang kamera tersembunyi. Lalu Sici pun melihat komputer Tuncen yang banyak video Pemersatu Bangsanya sana. Pas di belakang sekolah itu, Tuncen pun marah-marah karena dia telah menghapus video Tuncen. Septia pun penasaran sama Tuncen, lalu dia coba untuk mengikutinya. Pas dalam karaoke, Septia pun ketahuan sama temannya, lalu dia pun dikejar-kejar. Pas di gang yang sempit, dia pun ditarik oleh seseorang. Ternyata Uce lah yang menolongnya. Di sini Uce meminta maaf kepada Septia karena dulu dialah yang menyebarkan videonya yang lagi digilir. Dia dipaksa sama wartawan brengsek sehingga dia terpaksa melepas baju polisinya. Karena Uce merasa bersalah, dia pun coba masuk ke dalam bar lalu dia menghajar teman Tuncen dan menanyai informasi samanya. Dia pun menjelaskan kalau dia mengejar Septia tadi, dia disuruh sama masternya. Kalau dapat bisa dijadikan video Pemersatu Bangsa itu sana. Tahu kan? 이게 너 쳐 마주해 저쪽으로 뛰어. 저쪽으로 뛰어. 빨리 빨리. Pas lagi manuang, Septia ditelepon sama Uce untuk makan keluar dan mau bicara penting. Lalu Uce menjelaskan kalau mereka itu disuruh sama seorang master. Ketika lagi membayar, Uce pun kaget karena melihat Septia terjatuh di lantai.
Lalu Uce pun menghampirinya dan melihat HP Septia. Ternyata videonya sudah tersebar. Lalu Uce pun memberikan obat tenang kepada Septia. Pas lagi mandi, Septia mau mengakhiri hidupnya. Setelah mendapatkan video dari orang misterius itu, dia pun membatalkan niatnya, di mana dia melihat muridnya terikat di kursi. Setelah itu, dia pun ke sana karena orang itu mengirimkan alamatnya langsung. Sebelum pergi ke sana, dia mengirim alamatnya ke Uce. Setelah sampai di sana, Septia pun masuk ke apartemen tua gitulah. Pas di dalam, dia melihat minuman yang tak asing lagi. Dia pun meminumnya. Di sisi Uce, dia pun telepon teman-temannya untuk berangkat ke alamat yang dikirim Septia. Setelah sadar, Septia pun diikat oleh orang bertopeng itu. Lalu dia menyadari ada muridnya, yaitu Tuncen. Tuncen pun bilang dia dipaksa melakukan ini. Tiba-tiba Sici pun muncul dengan kostum rockernya. Ternyata Sici lah dibalik semua ini. Sici juga membalikkan fakta tentang hubungannya sama Tuncen. Sebenarnya Tuncen lah yang ngejar-ngejarnya. Lalu Sici menyuruh Tuncen untuk berhubungan silaturahmi kelamin sama orang lain. Sici pun merekamnya dan mengancam si Tuncen. Lalu mereka mulai merekamnya dengan siaran langsung. Tiba-tiba Uce pun datang dengan gagahnya. Lalu terjadilah pertempuran. Tapi di sini Uce lah yang tumbang karena mereka melawan anak muda. Setelah senang, mereka pun dikagetkan sama suara sirene polisi. Kau terkaget lah sana. Septia berhasil melepaskan ikatannya karena silet yang dia sembunyikan. Dia pun mengejar Sici dan berhasil menangkapnya. Ternyata dari mereka semua bukanlah masternya. Lalu master mengirim pesan ke HP Sici. Lalu polisi itu mengacak nomornya. 야, 너 이거 서해 연락해서 위치 쪽 들어가고 그 위치 쓰면 바로 출발. Dapat alamatnya, polisi pun bergegas-gegas ke sana. Pas sampai di sana, polisi melihat seseorang. Ketika didekatin, dia lari dan terjadilah kejar-kejaran. Tapi tertangkap juga akhirnya sana. Septia dan Uce mencoba masuk ke dalam karena sudah terbuka. Pas di dalam, dia menemukan anak kecil yang lagi nangis. Uce pun mencoba menghubungi nomor master itu. Ternyata HP anak itu berbunyi. Pas diperiksa di kantor, ternyata dia melihat kejahatan ayahnya waktu lihat HP-nya. Tapi dia meneruskan kejahatan ayahnya dan mencoba mendekati Sici. Dan dia pun tidak dihukum karena masih di bawah umur. Di akhir film, Uce memberikan kado sama Septia. Pas dibuka, ternyata kacamata. Mbak aku ada kacamata Septia sama enak itu. Waktu Uce itu mengantarkan Inyo ke rumah sakit. Tinggal jatuh kacamata di mobil Uce sana. Film pun selesai sana. Di film kau dapat awak mengambil hikmah sana. Kalau awak tu jangan terlalu percaya na sama orang yang alun awak kenal sana. Jadi kau nasib awak sama jo film kau sana. Malu keluarga awak kan sana. Mantap sana. Jangan lupa ya sana subscribe Biko tak bawa mimpi sana. Tunggu video selanjutnya sana. Oke, waalaikumsalam sana.